Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang strategi perubahan perilaku. Sebelumnya perkenalkan, saya Anggi Novita Kumala Dewi dengan NIM 20070260039. Kemudian ada rekan saya Nur Fitriani Aziz dengan NIM 20070260028 dan rekan saya yang terakhir ada Evana Mufidalia dengan NIM 20070260066. Oke, baik. Yang pertama kita akan menjelaskan tentang proses adopsi. Proses perubahan perilaku adalah adanya suatu ide atau gagasan baru yang diperkenalkan kepada individu dan diharapkan untuk diterima oleh individu tersebut. Menurut teori Roger, yang dikenal dengan teori Innovation Decision Process, yang memiliki arti proses kejiwaan yang dialami oleh seseorang sejak menerima informasi atau pengetahuan tentang suatu hal yang baru, sampai pada saat itu dia menerima atau menolak ide baru tersebut. Kemudian ada 5 tahap dalam teori Roger, yakni yang pertama awareness atau sadar akan adanya suatu tingkah laku yang baru. Yang kedua ada interest atau tertarik pada pengetahuan atau tingkah laku yang baru. Yang ketiga ada evaluation, yang mana seseorang akan menilai dari segi keuntungan serta kerugian dari pengetahuan atau tingkah laku yang baru tersebut. Kemudian yang keempat ada trial. Jika telah diketahui bahwa tingkah laku baru tersebut memiliki manfaat yang besar, maka seseorang akan mencoba tingkah laku tersebut. Kemudian yang kelima ada adaptation. Jika tingkah laku tersebut disukai, maka orang itu akan menganut tingkah laku tersebut. Kemudian beberapa ahli setelah dilakukan tahap trial, masih ada tahap evaluasi guna menilai apakah perilaku tersebut menguntungkan atau tidak. Terjadi pada setiap tahap adopsi. Terdapat dua kemungkinan pada orang yang menganut perilaku baru, yakni akan menjadi penganut terus atau lestari, atau berhenti menganut. Sebagai petugas kesehatan, kita dapat menciptakan kondisi guna mempermudah tercapainya proses adopsi dengan mengikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama ada awareness. Kita dapat menggunakan poster, pamflet, spanduk, radio, TV, dan lain-lain. Yang kedua ada interest. Kita dapat menggunakan komunikasi langsung seperti kunjungan rumah, diskusi, dan demonstrasi dengan ceramah dan informatif. Yang ketiga ada evaluation. Kita dapat memberikan dukungan mental dan sosial yang disampaikan oleh tokoh formal maupun informal dalam masyarakat. Pada tahap ini juga diberikan contoh nyata dari perilaku baru tersebut. Kemudian yang keempat ada trial. Setelah dilakukan evaluasi dan berkesimpulan bahwa perilaku tersebut bermanfaat, maka orang itu akan mencobanya. Kemudian yang kedua ada model kepercayaan dalam kesehatan atau health belief model. Peletak dasar-dasar ilmu perilaku yang menyusup konsep health belief model berdasarkan konsep psikologi topografis adalah Kurt Lewin. Beliau berpendapat bahwa tindakan ataupun sikap manusia merupakan hasil dari berbagai faktor yang terdapat dalam ruang kehidupan seseorang. Model kepercayaan dalam kesehatan merupakan upaya yang bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berperan dalam memunculkan suatu perilaku pada bidang kesehatan. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku dalam kesehatan. Yang pertama yaitu faktor manfaat dan kerugian. Seseorang akan menganut perilaku baru apabila orang tersebut merasa adanya manfaat dari perilaku tersebut. Contohnya, perilaku baru yang dianut adalah memeriksakan diri ke klinik untuk diperiksa terhadap adanya penyakit paru-paru. Sebelumnya dia telah menimbang akan manfaat serta kerugian yang ditimbulkan dari perilaku tersebut, baik dari segi emosi, sosial, maupun ekonomi. Faktor yang kedua yaitu kepercayaan dan kesiapan mental. Berperilaku atau tidaknya
Selanjutnya, seseorang dalam bidang kesehatan juga dipengaruhi oleh kepercayaan terhadap kesehatan serta kesiapan mentalnya. Misalnya, kepercayaan bahwa dia peka atau dapat terkena penyakit seperti TBC. Setelah orang tersebut merasa dapat terkena penyakit TBC dan manfaat pergi ke klinik sudah diyakini, maka akan muncul kecenderungan untuk berperilaku pergi ke klinik. Faktor yang ketiga yaitu hambatan. Setelah seseorang mengetahui manfaat pergi ke klinik dan dia percaya serta siap mental, hal lain yang perlu mendapat pertimbangan adalah kemungkinan adanya hambatan-hambatan untuk pergi ke klinik. Hambatan-hambatan yang dirasakan dapat berasal dari emosi atau kejiwaan, sosial, ekonomi, dan jarak dari tempat tinggal ke klinik kesehatan. Faktor berikutnya yaitu latar belakang. Latar belakang di sini termasuk latar belakang kehidupan dan pengalaman-pengalaman yang pernah didapatnya. Perbedaan latar belakang ini misalnya pendidikan, penghasilan, norma-norma yang dimiliki, nilai-nilai yang ada pada dirinya, kebiasaan, serta keadaan sosial budaya yang berlaku. Jika latar belakang ini menguntungkan, maka kemunculan perilaku kesehatan yang baik akan dapat diharapkan. Faktor yang kelima yaitu sarana. Tersedianya berbagai sarana kesehatan akan berpengaruh terhadap munculnya perilaku seseorang di bidang kesehatan. Sarana kesehatan diantaranya yaitu adanya puskesmas, tenaga kesehatan, dan peralatan medis lainnya. Faktor yang terakhir yaitu cetusan. Faktor pencetus memegang peranan penting dalam memunculkan perilaku kesehatan, khususnya dalam pemanfaatan sarana kesehatan. Misalnya, seseorang yang bertempat tinggal di daerah yang memiliki sarana kesehatan lengkap, tetapi orang tersebut belum pernah memanfaatkan sarana kesehatan tersebut. Pada suatu saat, orang tersebut pergi ke dokter atau puskesmas untuk meminta tolong karena anaknya sakit. Dalam hal ini, anak yang menderita sakit merupakan faktor pencetus seseorang mau memanfaatkan sarana kesehatan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.